Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada 7 chakra. Ada appreciation. Ada storm warning. Oke, di sini ada cakra ketujuh ya. Ada cakra mahkota, Sahasrara. Cakra yang disebut sebagai pusat masuknya energi ya, dari ilahi ke seluruh lapisan tubuh. Cakra ini berkaitan dengan cakra kesadaran manusia, cakra tentang ketuhanan, koneksi kita dengan Sang Ilahi. Beberapa dari kalian kalau cakra ini mungkin aktif ya, mungkin kamu akan mengetahui tentang rahasia alam, intuisi ya. Terus di sini mungkin kadang kamu sempat berpikir, kenapa ya kok aku bisa punya feeling ya sebelum kejadian tertentu gitu ya, atau kenapa ya mimpi aku tuh kayak selalu terjadi kenyataan gitu ya, atau kenapa ya kok kayaknya aku seperti bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi kepada orang lain atau kepada diriku sendiri kayak gitu. Jadi tanpa kamu sadari, jika cakra ini aktif, kamu akan mengetahui rahasia-rahasia ilahi atau kayak indigo gitu ya di sini ya. Atau kamu bisa mempunyai feeling yang kuat tentang sesuatu rahasia-rahasia alam di sini ya. Tapi jika cakra ini disfungsi atau tidak aktif dengan baik atau bermasalah ya, bisa mengakibatkan seseorang itu mudah depresi, suka mengasingkan diri, ketidakmampuan untuk mempelajari sesuatu, atau kalau dalam disfungsi fisik mungkin sering sakit kepala ya, sakit kepala belakangnya sakit, pundaknya gitu, lebih ke arah sakit kepala ya jika ini disfungsi. Untuk menyeimbangkan kembali cakra ketujuh ini, mungkin kamu harus bermeditasi atau memperkuat keimanan kamu ya. Cakra ini kalau disfungsi juga, kamu mungkin sering terjadi gangguan-gangguan makhluk astral ya, gangguan-gangguan hal-hal gaib ketika cakra ini disfungsi. Tapi ketika cakra ini berfungsi dengan baik, selain kamu bisa mendapatkan informasi rahasia alam, mungkin kamu imannya kuat gitu ya, terus terlindungi ya, nggak mungkin terganggu oleh hal-hal semacam itu juga berfungsi dengan baik ya.
Jadi mau misalkan kamu datang ke sebuah tempat yang baru ya, kalau nggak berfungsi dengan baik kamu mudah terganggu, kesurupan atau apa gitu ya, itu lagi kurang baik. Atau kalau dalam tubuh itu tadi ya, kamu sering merasakan sakit kepala ya, sering merinding, jika itu tidak berfungsi dengan baik. Makanya di sini diharapkan untuk bisa menstabilkan kembali cakra ketujuh kamu dengan memperbaiki sisi ketuhanan kamu ya kepada Sang Ilahi, Sang Pencipta. Dan di sini kamu juga bisa melakukan meditasi untuk menstabilkan ya. Jadi kalau kamu sering pusing ya, nggak jelas, sudah minum obat tapi nggak bisa-bisa gitu ya, udah periksa tapi kok kayaknya nggak ada sakit yang aneh-aneh gitu ya, tapi kok sering pusing ya, mungkin ada ketidakstabilan dari cakra ketujuh kamu. Oke. Terus di sini akan ada sebuah apresiasi yang kamu dapatkan. Apresiasi ini bisa bentuk dari kasih sayang seseorang kepada kamu. Jadi seseorang memberikan apresiasi kepada kamu, memberikan kasih sayangnya, perhatiannya kepada kamu. Karena bentuk kasih sayang dia kepada kamu, dia memberikan perhatian-perhatian kecil kepada kamu. Ya, karena seseorang benar-benar sayang sama kamu, seseorang akan memberikan ya perhatian-perhatiannya sama kamu, hadiah-hadiahnya gitu. Atau ada yang akan mendapatkan sebuah apresiasi di kantornya ya, penghargaan di kantor ya, atau di sekolah, di kampus. Jadi ada yang akan mendapatkan sebuah penghargaan ya, sebuah hadiah, sebuah kemenangan. Terus hati-hati, di sini ada sesuatu kejadian yang tak terduga yang harus kamu waspadai dan hati-hati. Ini lebih ke arah storm warningnya, lebih ke arah alam ya. Jadi kalau kamu ya mau liburan gitu ya, ada niatan untuk melakukan sebuah perjalanan, hati-hati. Kalau ke pantai juga takutnya nanti lagi pasang ya airnya, atau lagi di puncak gitu, hati-hati ya. Takutnya di sini tanahnya tidak bersahabat ya, atau ada yang beberapa daerah yang masih hujan, hati-hati, takutnya ada angin ya dan sebagainya. Atau jangan berteduh di tempat-tempat seperti pohon atau apa, takutnya ada petir ya, atau ada angin. Atau kamu lagi berada di sawah-sawah juga hati-hati kalau pas hujan ya. Kalau ada beberapa wilayah yang masih hujan ya, hati-hati banget di sini ya. Kayak kita itu disuruh waspada dan hati-hati. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Hari ini akan ada sesuatu yang membuat kamu bahagia. Akan ada sesuatu yang membuat kamu happy banget di sini. Bahkan kamu akan merasakan adanya sebuah kedamaian dalam hati kamu. Ya, ketika kamu lebih bisa untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup kamu. Yang tadinya mungkin beberapa dari kalian masih ada rasa tidak terima, seseorang udah nyakitin kamu, masih belum bisa untuk menerima sebuah kekalahan, atau belum bisa untuk menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup kamu, sehingga kamu sering merasakan kekhawatiran, kegelisahan, amarah. Tapi ketika kamu lebih bisa untuk menerima apa yang menjadi takdir kamu, mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini, maka hati kamu akan lebih damai ya. Maka di sini akan ada sebuah kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dalam hidup kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Akan ada sebuah pemasukan keuangan yang tak terduga. Ada rezeki yang tak terduga yang akan kamu dapatkan. Ya, ketika hati kamu damai,
ketika energi kamu merasakan kedamaian, lebih banyak potensi untuk kamu mendapatkan keberuntungan dalam hidup kamu. Makanya banyak yang ngomong kita itu harus selalu berpikir positif. Iya, karena ketika kita selalu berpikir positif, kita ketawa, kita bahagia, hati merasa damai, itu potensi untuk menarik rezeki lebih besar. Dan aku melihat di sini akan ada dari kalian yang akan menerima pemasukan tak terduga, rezeki tak terduga, entah dikasih orang, entah di sini dapat arisan, atau dapat doorpass, dapat hadiah dari seseorang gitu. Jadi ada pemasukan tak terduga, ada rezeki tak terduga yang kamu dapatkan di sini. Ada gift juga, akan ada yang dapat hadiah Mungkin ada yang ulta dapat hadiah, atau di sini memang ada yang berkunjung ke tempat kamu, terus seseorang itu mendapatkan hadiah, bingkisan, apresiasi Di sini ada gift juga, Atau kamu akan mendapatkan sebuah hadiah dari semesta, hadiah dari Tuhan setelah kamu bisa melewati berbagai cobaan dalam hidup kamu selama ini, dan akhirnya lebih bisa untuk berlapang diri dan menerima apa yang memang terjadi. Di sini akan ada sebuah hadiah dari semesta untuk kamu. Terus akan ada sebuah pesan atau kabar dari seseorang yang sangat mencintai kamu. Jadi mungkin ada sebuah pesan yang bikin kamu happy Entah pesan kalau kamu ada kenaikan gaji, atau pesan kalau kamu akan dapat hadiah, ada pesan yang mungkin dari seseorang yang kamu cintai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu, dan itu membuat kamu kayak merasa terperhatikan. Tapi hati-hati untuk menilai seseorang. Kadang orang yang kita lihat seseorang itu sangat care sama kita, ternyata belum tentu seseorang itu di belakang kita baik, dan belum tentu dia memiliki maksud dan tujuan yang baik kepada kita. Jadi kita harus hati-hati dalam menilai seseorang. Semuanya nggak bisa hanya dilihat dari covernya saja, jadi hati-hati banget. Kadang orang yang terlihat cerewet, jutek, judes, belum tentu hatinya jahat. Siapa tahu dia seperti itu karena tidak mau mengurusi urusan orang lain, tapi sebenarnya dia baik, suka menolong dan sebagainya. Jadi di sini hati-hati, banyak banget orang-orang di sekeliling kamu yang sebenarnya orang tersebut adalah orang yang salah atau orang yang kurang baik. Jangan terlalu percaya sama seseorang secara berlebihan di sini. Hati-hati juga untuk beberapa dari kalian. Ada beberapa yang lagi sakit di sini. Jadi ada kesehatan yang menurun di sini. Mungkin ada yang lagi flu, ada yang lagi pusing, ada yang sakit perut di sini. Jangan disepelekan harus segera diatasi, harus segera bertindak. Entah itu kamu dengan beristirahat, mungkin itu akan memulihkan kesehatan kamu lagi, atau minum obat, atau periksa ke dokter.
ya. Jangan disepelekan, misalkan hanya cuma sakit gigi, jangan disepelekan ya. Gusinya bengkak, jangan disepelekan. Atau matanya sakit, atau hanya pusing, atau ada luka gitu ya, tapi nggak sembuh-sembuh, jangan disepelekan. Takutnya ada kesehatan yang melemah ya. Kamu bisa memikirkan tentang kekayaan, tentang dunia, tentang percintaan, tapi kenapa kamu nggak bisa memperhatikan diri kamu ya. Menjaga kesehatan itu juga termasuk bentuk dari kamu mencintai diri kamu. Oke. Ada family room, mungkin akan ada yang akan bertemu atau berkumpul dengan keluarga, atau di sini akan ada sebuah perjalanan yang kamu lakukan dengan keluarga ya. Energi dan pesan untuk kamu. Ada seseorang yang mungkin tiba-tiba ngeblok kamu atau menghindar dari kamu, menutup komunikasi dari kamu, karena sebenarnya seseorang sedang menutupi sesuatu hal dari kamu. Karena dia takut apa yang dia sembunyikan dari kamu terbongkar dari kamu, makanya tiba-tiba dia menghindar atau menjauh dari kamu. Jika memang ada waktu luang, coba untuk meluangkan waktu bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman. Siapa tahu ya ada yang iseng lempar-lempar sesuatu, tanah-tanah yang membawa ketidakberuntungan ya, atau melempar bahan-bahan magic, atau di sini ya apapun itu. Karena apa ya, meskipun nggak ada magic, meskipun nggak ada sesuatu yang menutup ya, tapi di sini tuh kayak apa ya, ketika dalam keadaan bersih, dalam keadaan yang rapi, bersih, itu akan lebih mudah atau lebih banyak untuk kamu menarik keberuntungan, rezeki yang berlimpah ke dalam hidup kamu ya. Nggak perlu mewah, tapi yang harus kamu lakukan itu bersih ya. Entah itu tempat tidur kamu yang harus kamu bersihkan, ganti spray gitu ya, atau di sini kaca-kaca rumah, mungkin ada kaca rumah, jendela, kamu bersihkan gitu ya. Karena di sini kalau keadaan bersih itu akan lebih banyak menarik potensi ya, keberuntungan, rezeki masuk ke dalam rumah kamu gitu. Tapi ada juga yang ngerasa di sini kayak dulunya usahanya itu lancar, dulunya hidup kalian itu penuh dengan keberlimpahan ya, banyak pemasukan, tapi kok saat ini rezekinya seret, kok saat ini usahanya itu kayak ditutup orang ya, diblok orang atau ditutup orang. Coba hal yang harus kamu lakukan ya, antisipasi awal yang harus kamu lakukan, coba untuk bersih-bersih. Takutnya di depan usaha kamu, di depan rumah kamu itu ada orang yang tabur-tabur sesuatu lah, makanya kamu bisa mungkin dengan siram-siram air ya, dengan doa atau niatan untuk membersihkan sesuatu hal-hal negatif dari diri kamu atau dari hidup kamu. Kamu siram aja pakai air ya. Jadi mungkin kalau ada tanah ya, tanah itu luntur terbawa air itu tadi ya. Atau kalau takutnya di sini dimasukkannya di lantai rumah kamu, kamu bisa pel ya. Kamu bisa pel rumah kamu di sini. Jadi bersihkan gitu loh, sesuatu yang siapa tahu benda-bendanya itu ya dikirim di rumah kamu, atau itu tadi ya, bersihkan. Pokoknya di sini kayak disuruh untuk bersih-bersih, karena mungkin ada sesuatu yang tertanam atau yang terserat ya, atau yang berada di rumah kamu gitu ya. Di sini kalau untuk kalian yang merasa energinya ditutup orang ya, kayak sulit rezeki, sulit jodoh, disuruh untuk bersih-bersih di sini. Ya, karena itu adalah cara satunya untuk kamu memotong siklus atau memotong sesuatu yang kurang baik
ya. Jadi kayak menghalangi seseorang untuk mengirim sesuatu yang kurang baik sama kamu, ya. Jadi untuk kalian yang rasa dirinya itu terpagari atau dirinya itu terblok, ya, bersih-bersih itu nggak harus tentang ruangannya aja ya dibersih-bersih, mungkin dirinya yang harus dibersih-bersih, ya. Mungkin kamu bisa menggunakan air garam untuk mendetok energi-energi negatif yang ada di tubuh kamu. Untuk kalian ya yang rasa rezekinya itu seret, yang rasa jodohnya tertutup, coba untuk mandi garam 3 kali berturut-turut, bukan garam dapur tapi garam laut. Coba kamu lihat ya, di sini mungkin kamu bisa shopping online gitu ya, untuk memutuskan ya energi negatif atau energi magic yang dikirim oleh seseorang, atau yang merasa usahanya itu mengalami sebuah penurunan pemasukan, ya, kayak ngerasa usahanya ditutup orang. Lah di sini kayak coba untuk bersihkan tempat usaha kamu. Siapa tahu ya di pojok-pojokan ada tanah-tanah sesuatu, ada benda-benda sesuatu. Makanya dengan bersih-bersih mungkin kamu akan tahu. Mungkin kamu bisa juga pel lantainya dengan bekas air beras gitu ya. Jadi kamu kan mau masak beras itu ada cucian ya, mau nyuci beras itu ada air dari sisa beras tadi. Jangan dibuang air cucian beras tadi. Kamu bisa gunakan untuk pel lantai ya, tempat usaha kamu atau rumah kamu. Itu bisa membawa penangkal ya dari energi-energi negatif yang dikirim oleh seseorang terhadap kamu. Karena siapa tahu seseorang yang mengirim sesuatu itu ya adalah seseorang yang baik di depan tapi kurang baik di belakang kamu, kayak memiliki maksud dan tujuan tertentu. Energi dan pesan untuk hari ini. Iya ya, ada gift ya. Dari tadi kamu dapat gift terus, mungkin akan ada yang dapat hadiah atau dapat mungkin bingkisan gitu ya. Mungkin datang ke pernikahan seseorang dapat souvenir, atau ada yang menikah dapat hadiah di sini, atau di sini ada yang bertemu dengan teman dapat, atau ada tetangga yang habis berpergian kamu dapat oleh-oleh gitu ya. Atau di sini ada seseorang yang berkunjung ke rumah kamu, ke tempat kamu, dia membawa hadiah atau membawa sebuah oleh-oleh ya. Jadi ada beberapa kali dari kalian akan mendapatkan sebuah hadiah, atau ada kemenangan sesuatu dan kamu mendapatkan hadiah dari kemenangan itu, atau ada yang mendapatkan hadiah dari kantor, apresiasi dari kantor ya. Mungkin ada yang akan berkumpul-kumpul sama temen ya. Mungkin ada rencana untuk melakukan perkumpulan sama temen, ke salon bareng, spa bareng, atau mau nonton film bareng ya, atau mau makan bareng di sini. Terus di sini ya, ada banyak keberuntungan, keberhasilan yang mungkin bisa kamu dapatkan dalam hidup kamu ya di sini. Ya, aku melihat di sini ada kemenangan, keberhasilan, banyak hadiah, banyak rezeki. Ya, coba luangkan untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat tinggal kamu, bersih-bersih tempat usaha kamu, atau bersih-bersih badan kamu ya di sini. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada rezeki
datang tak terduga. Iya, banyak banget untuk kalian yang akan mendapatkan rezeki tak terduga ya. Apalagi untuk kalian yang rasa yang tadinya ya energinya ditutup, rezekinya ditutup orang ya, coba luangkan waktu untuk bersih-bersih badan kamu atau bersih-bersih lingkungan sekitar kamu, bersih-bersih tempat yang kamu duduki, tempat yang kamu buat tidur, tempat yang kamu buat kerja ya, maka akan ada banyak rezeki datang tak terduga yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan untuk kamu. Kamu akan menerima sesuatu ya, hadiah dari semesta di sini. Ya, karena mungkin ada seseorang, orang ketiga, orang yang cemburu sama kamu, orang yang gak suka sama kamu, orang yang iri sama kamu, yang mencoba untuk mengirimkan sesuatu untuk ngeblok energi kamu ya. Makanya mungkin ketika kamu bisa membersihkan semuanya ya, membersihkan rumah kamu, membersihkan tubuh kamu, mungkin semoga ya segera datang rezeki-rezeki ya yang berkelimpangan buat kamu ya. Akan ada sebuah berita, mungkin kamu akan mendapatkan pesan yang menyenangkan ya, kabar yang menyenangkan, berita dari seseorang, entah itu dari pasangan yang hanya sekedar memberikan sebuah perhatian-perhatian sama kamu, atau kamu mendapatkan kabar yang baik tentang keuangan atau kabar-kabar menyenangkan lainnya ya. Tapi jika memang saat ini kamu lagi dalam keadaan yang kurang baik ya, di sini akan ada sebuah bantuan yang tulus yang datang untuk kamu ya. Di sini selamat menikmati hari keberuntungan kamu. Banyak hal ajaib yang datang hari ini ya. Makanya untuk kalian segera ya, coba untuk luangkan untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat kerja ya, bersih-bersih badannya, dirinya gitu. Semoga banyak rezeki dan keberlimpahan ya, keberuntungan datang buat kalian semua. Bye bye.